Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Hari ini kita bertemu di dunia maya ya. Kita saling bersapa. Ya. Sebenarnya saya kangen dengan wajah-wajah kalian ya. Ya, wajah kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Woi, woi, oh, woi, masem di. Oh, kepa. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang load balancing ya. Bentar, saya share screen dulu. Untuk absensi nanti kalian bisa ngisi di Google Form yang sudah saya share ya. Terus nanti untuk verifikasinya nanti akan saya lihat di partisipan di attendance list ya. Baik, share screen. Oke, sudah tampil apa belum? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, hari ini PJJ kita ya, Mapel Administrasi Infrastruktur Jaringan akan membahas tentang load balancing ya. Load balancing itu apa? Ada yang tahu? Ini mic-nya siapa ya? Tolong dimatikan ya. Alif Fahrudin, tolong mic-nya itu di mute ya. Sudah saya mute, tapi ternyata on lagi. Oke. Nah, oke, load balancing itu merupakan sebuah proses ya untuk melakukan pendistribusian load. Load itu beban ya. Jadi distribusi bebannya itu di balancing atau dibalancekan ya, biar diimbangkan ya. Itu lalu lintas data ya pada dua jalur atau lebih ya, koneksi secara seimbang agar lalu lintas data berjalan secara optimal sehingga tidak terjadi beban yang berlebih ya, dengan memaksimalkan throughput, memperkecil nilai waktu delay, dan tidak ada overload pada salah satu koneksi. Jadi load balancing itu dia, katakanlah dia punya beberapa koneksi ya. Ya, tentunya tidak cuma satu koneksi ya. Dalam hal ini kita ambil contoh sebuah server ya, server jaringan. Dia di situ ada 3 server ya. Dengan adanya load balancing itu aliran data dari tiga server itu dia akan sama, jadi dia tidak berubah-ubah ya. Ada yang satunya, ada yang rendah, ada yang tinggi ya, ada yang terbebani, ada yang tidak seperti itu ya. Jadi dengan adanya load balancing ini dia bebannya akan sama ya, imbang. Nah, terus selanjutnya bagaimana prinsip dan cara kerjanya ya. Untuk prinsip kerjanya itu adalah load balancing banyak digunakan oleh website ya, karena beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Response time dari website ya berfungsi sebagai web charge. Response time ini berfungsi ketika kita mengakses sebuah web ya. Jadi dia berhubungan dengan cache, di mana saat kita mengakses sebuah web kita tidak harus mengambil resource lagi dari servernya ya. Jadi setelah kita sudah berhasil membuka web, dalam artian contohnya kita saat membuka Facebook ya, kita kan buka Facebook pertama itu kan dia kan agak berat ya kan, agak berat
berbeda dengan kalau internetnya bagus ya agak cepat ya. Tapi setelah itu ya kita close ya kan. Nah kalau kita buka lagi ya, dia datanya tidak ngambil dari server tapi mengambil data yang sudah tersimpan di cache dari browser kita ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang seperti halnya di Sikadu kita ya, kita kadang disuruh untuk clear cache ya, clear cache supaya nanti bisa masuk ya, karena itu dia data yang lama itu dia masih tersimpan seperti itu. Terus redundancy server ya. Redundancy server ini mic-nya siapa lagi ini? Oh. Ini. Tolong mic-nya Arif. Nah, oke, sudah. Oke, redundancy server ya. Berfungsi ketika salah satu server down ya, maka server lainnya akan tetap berjalan. Jadi kita ambil contoh saat servernya itu kita punya 3 server dan salah satunya down, itu dia masih bisa ngambil dari 2 server yang lain ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya cara kerja. Load balancing bekerja sebagai penengah di antara user dan layanan utama yang akan diakses ya. Jadi dia posisinya itu di tengah-tengah ya. Jadi antara klien dan juga servernya gitu ya. Terus layanan utama tersebut berupa kumpulan server yang akan menampung permintaan dari user. Ketika load balancer menerima permintaan layanan dari user, permintaan tersebut akan diteruskan ke server yang memiliki load yang rendah dan respon time yang cepat. Jadi load balancing sendiri ini dia akan mencari di mana server yang tidak memiliki beban yang besar ya, yang bebannya produk cendek, nah itu dimasukkan ya, bebannya tinggi kose dipindah gitu. Load balancer juga dapat menghentikan permintaan terhadap server yang mengalami gangguan dan meneruskan ke server yang dapat memberikan layanan seolah-olah tidak ada gangguan pada website ketika diakses oleh user. Nah, seperti itu. Jadi dia bertugas memilih-milih ya. Jadi kalau ada istilahnya kayak mandor ya, dia itu mandornya. Kalau ada pegawai yang kita kabutan ya, wah itu cah kayak kabutan kayak, terus nanti dipilih ya, oh ada kerjaan baru tak kasihkan ke pegawai yang lain, seperti itu prinsipnya, seperti itu. Nah pada load balancing sendiri itu ada software dan hardware. Nah pada load balancing sendiri dia mempunyai sebuah algoritma yang digunakan untuk memilih server yang akan digunakan ya. Jadi dia punya pemikiran sendiri ya. Nah contohnya yang ini ya, yang pertama adalah algoritma round robin ya, merupakan algoritma sederhana yang banyak digunakan oleh perangkat load balancing yang membagi beban pada server secara berurutan sehingga membentuk sebuah putaran ya. Jadi dia algoritma yang ini dia banyak yang memakai ya, cukup sederhana. Terus yang kedua adalah algoritma rasio ya, merupakan algoritma yang menggunakan parameter rasio pada setiap server. Pembagian load atau beban setiap server berdasarkan rasio setiap servernya. Server yang mempunyai rasio besar maka akan diberikan load yang besar ya. Demikian juga server dengan rasio kecil maka akan diberikan load yang kecil. Nah algoritma ini dia sudah memiliki pengaturan di mana server yang punya kapasitas yang besar, jadi kuat nangani kegiatan sing wabot ya, itu dia nanti dikasihkan banyak sekali kegiatan atau data ya. Tapi kalau servernya dia kentang ya, server kentang yang cepat panas, itu dia dikasih yang ringan-ringan seperti itu.
Terus yang ketiga adalah algoritma fastest ya, merupakan algoritma yang mengandalkan server yang mempunyai respon time yang cepat. Server dengan respon time yang cepat akan mengambil dahulu load pada waktu permintaan dari user masuk. Ya. Jadi untuk yang fastest ini dia perhitungannya dia pakainya adalah waktu ya. Jadi kalau servernya dia cepat ya, itu yang diambil duluan. Selanjutnya adalah algoritma least, merupakan algoritma yang melakukan pembagian load atau beban berdasarkan jumlah koneksi yang dilayani oleh sebuah server. Ya, beban akan diberikan ke server yang jumlah koneksinya sedikit. Jadi dia tidak mempertimbangkan pemerataan, tidak mempertimbangkan rasio, ya, tidak mempertimbangkan kecepatan, ya, tapi dia mempertimbangkan koneksinya ya. Jadi kalau koneksi ke server itu sedikit, dia koneksi baru akan dimasukkan ke server yang koneksi sedikit itu ya. Itu 4 perbedaannya ya. Terus yang selanjutnya fitur ya, fitur yang ada di load balancing itu apa saja? Yang pertama asymmetric load. Terus selanjutnya kedua adalah priority activity, DDoS protection, HTTP compression, TCP, HTTP caching, content filtering, HTTP security, priority queuing, spam sama spam filtering ya. Untuk ini fiturnya nanti kalian bisa baca di buku paket ya, di buku paket halaman 64. Itu nanti kalian bisa baca sendiri ya. Terus yang selanjutnya adalah tipe load balancing sendiri ya. Tipenya itu dia ada 2 ya. Yang pertama dia pakai software ya, software balance. Yang selanjutnya yang kedua adalah hardware ya. Jadi ada software, ada hardware. Kalau pakai hardware dia nggak perlu pakai software balancer. Tapi kalau dia software balancer yang dipakai, hardware-nya bebas ya. Jadi pakai server apa saja dia bisa karena dia pakainya software. Yang software load balancer ya merupakan sebuah aplikasi yang dikonfigurasi pada sebuah PC server supaya dapat digunakan pada jaringan ya. Contohnya yang pertama adalah network load balancing, terus Linux virtual server sama UltraMonkey. Terus untuk yang hardware ya, itu dia perangkat keras yang dibuat dan disiapkan untuk perangkat load balancing ya. Contohnya seperti Cisco System Catalyst ini dia adalah manajemen router ya. Terus yang selanjutnya Mikrotik, Barracuda Load Balancer sama Coyote Point ya. Yang Cisco sama Mikrotik ini kalian pasti sudah tidak asing ya kan. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah metode konfigurasi load balancing pada Mikrotik ya. Pada Mikrotik sendiri ada beberapa ya untuk metodenya, kalau tidak salah itu 3 ya. Yang pertama adalah ICMP. Nah, ICMP ini videonya sudah saya share ya kemarin di grup ya, grup kelas ya, di grup kelas sudah saya share ya. Tanya Bu Arin juga sudah saya share ya. Kalian sudah nonton apa belum ya? Kalau belum nanti silahkan ditonton ya. Kalau sudah sambil diingat-ingat lagi ya. ICMP atau kepanjangan adalah Equal Cost Multipath, merupakan metode load balancing yang melakukan pemilihan gateway untuk jalur keluar ya. Apabila ada 2 gateway, kedua gateway tersebut akan dilewati oleh beban yang sama. Metode ini mempunyai kelebihan mampu membagi load jaringan berdasarkan perbandingan kecepatan dari beberapa ISP. Kekurangannya, setiap 10 menit terjadi disconnect jaringan karena tabel rutin melakukan restart ya. Jadi kekurangannya itu. Jadi dia setiap 10 menit terjadi disconnect ya. Karena di situ kayak udah
itu apa fiturnya dari Mikrotik sendiri, dia delaynya itu ada waktu untuk mengkoneksikan lagi itu dia tiap 10 menit seperti itu ya. Terus untuk yang selanjutnya adalah NTH, merupakan metode load balancing yang menggunakan algoritma round robin ya untuk menentukan pembagian jalur koneksi yang akan dibuat manual ke rute untuk load balancing ya. Metode ini mempunyai kelebihan, ini kelebihan ya. Kelebihan dapat melakukan penyebaran paket data secara merata pada setiap gateway. Kekurangannya, pada saat melakukan perpindahan gateway akan terjadi putus koneksi. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah metode PCC, per connection classifier ya, merupakan metode yang melakukan pengelompokan suatu paket data berdasarkan source address, destination address, source port, dan destination port menuju gateway pada sebuah router. Metode ini mempunyai kelebihan dapat melakukan spesifikasi gateway untuk paket data yang berhubungan dengan paket data sebelumnya yang sudah melewati salah satu gateway. Kekurangannya akan terjadi overload pada salah satu gateway. Nah, ini ada 3 ya. Nah, SCMP, NTH, sama PCC. Yang SCMP kemarin sudah, yang NTH ini nanti akan saya carikan untuk videonya ya, supaya nanti kalian bisa melihat ya, memahami ya, atau kalian juga bisa membaca di buku paket. Terus selanjutnya untuk yang PCC ya, ini tadi juga ada. Untuk yang selanjutnya adalah metode konfigurasi load balancing pada Linux ya. Yang di Linux ini kalau tidak salah dia ada 3 juga ya. Yang pertama adalah HA Proxy ya, merupakan aplikasi open source yang mendukung fitur TCP load balancer yang berjalan pada sistem operasi open source. HA Proxy adalah kepanjangan High Available Proxy ya. Selain menjadi sebuah load balancer, HA Proxy mempunyai fungsi sebagai proxy pada sebuah jaringan ya. Kalau dari namanya ini ya sudah jelas ya, dia pakainya proxy-nya yang diambil ya. Nah, yang selanjutnya adalah Apache Balancer. Apache ini merupakan modul yang berada pada aplikasi Apache sehingga tidak perlu melakukan instalasi modul tersebut karena sudah terinstall secara otomatis ya. Jadi kalau kita menginstal Apache ya, bentar ya, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Ya Pak, kunci kunci al. Oke, meluncur. Oke, maaf ya tadi ada gangguan teknis bentar. Oke, kita ulangi lagi ya. Apache Balancer ini dia akan secara otomatis ada ya setelah kita menginstal server Apache ya, aplikasi Apache di server kita. Jadi kita nggak perlu menginstal baru lagi ya, tapi dia sudah include ya. Terus yang selanjutnya adalah Nginx ya, kalian bacanya apa? Ngin ya. Ini kalau orang awam kadang bacanya adalah nging ya, tapi ini sebenarnya bacanya Nginx ya. Nginx ini merupakan aplikasi berbasis open source juga untuk server HTTP dan proxy yang punya fitur sebagai load balancing pada web server seperti itu. Oke. Mungkin sampai di situ dulu materi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo.
kalian pada kemana? Pada tidur ini? Kayak orang didongengin ya berarti ya? Enggak, Pak. Enggak. Nah, untuk selanjutnya ya, ini nanti kalian bisa baca-baca lanjutannya di buku paket ya tentang konfigurasi load balancing ya. Di sini ada metode yang dipakai itu SCMP, PPC sama NTH ya. Itu nanti pakainya mikrotik ya. Pakainya mikrotik nanti bisa dipraktekkan. Di sini di rumah ada yang punya mikrotik enggak? Halo, halo. Iya. Ada. Pak boleh. Ini Alif lagi ngapain ya? Kamu di mana ini, Liv? Neng dhuwur kenteng. Kelap. Goblok. Neng di kayaknya. HP-nya ditinggal lagi mesti tiba. Kayaknya kehujan ini ya punya. Itu kali Pak. Itu dia Pak kali Pak. Tidur ya. Itu kali Pak. Ayo, ini kayak hujan tempatnya dia hujan ini kayaknya. Wah. Oke, untuk nanti ya lebih jelasnya nanti kalian bisa baca-baca di buku paketnya ya yang bab load balancing. Untuk nanti akan saya share soal ya, nanti nggak usah banyak-banyak, nanti cukup 10 saja untuk soalnya ya. Jadi Eka Febriani lapor berdua ini. Untuk soalnya nanti akan saya share di grup kelas ya, nanti bisa dikerjakan sebagai tolak ukur pemahaman kalian ya tentang tentang load balancing materi pada kali ini ya. Oke, mungkin cukup itu. Sebelum kita akhiri, saya pengen foto bersama dulu sama kalian, pakai wajah asli aja, jangan pakai wajah yang yang karakter ya kayak ada tadi, pakai filter asli aja. Oke, videonya bisa dihidupkan, minta screenshotnya nanti. Kiri ko cek ko nganu karakter, pakai yang biasa aja kok. Udah ngatus Pak. Ora apa-apa, aku yo ora adus iki mau. Adusnya dek esok tapi. Ayo ini mau tak screenshot loh. Nah kan jarang-jarang saya hanya screenshot terus tak gawe status itu, biar keren gitu loh. Oh aku PJJ, nah kayak gitu. Yang lain masa cuma 4 anak tok ini 5. Saya ambil kerudung dulu Pak. Ya oke. Gus iku mosok anu Gus, montormu Gus, apengmu sing mbok ketokke Gus. Kamera depan dong, wajahnya yang dilihatkan.
Ini filter Indah pakai filter ya, Indah ya? Apa kameranya? Oke, yang lain mana? Pak, izin angkat telepon dari ibu, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Enak. Oke, sudah siap. Saya screenshot. Yang lain mana ini? Oke, siap. Sudah siap belum? Wajahnya dilihatkan, sing ganteng ngono lho. Wajahmu rak ketok, Gus. Iki aja dijupuk mbak anakku. Oke, sudah siap. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih ya. Bentar, saya tak unduh partisipan dulu ya. Oke, sekian untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik-balik. Ya, supervisi ya.